Halo guys, selamat datang kembali di Storyline Recap. Awal bulan dong, stok udu dan indomie bisa lah ya. Apa kabar semuanya? Masih sehat walafiat kah? Oke, di video kali ini gua akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Jandara. Film ini dirilis pada tahun 2012 dan disutradarai oleh Chudapa Chantaket. Susah banget namanya anjing. Intinya, film ini mengisahkan seorang anak dari keluarga bangsawan yang tidak dianggap oleh ayahnya sendiri. Di balik itu juga, film ini banyak sekali adegan mantap-mantapnya cuy. Jadi awalnya aing bingung gimana aing ngeditnya coba. Tapi di balik itu semua, film ini juga cukup menarik buat ditonton. Jadi buat ada yang ingusnya masih warna hijau, kalian semua mending cari video yang lain aja ya. Oke, daripada penasaran sama alur ceritanya, mending kita gaskan aja ke videonya cuy. Kok udahan? Bangke. Di awal film, kita ditunjukkan seorang aki-aki. Ia sedang melihat-lihat foto masa lalunya yang sungguh kelam dan buruk atau burik kayak bujur kalian ya. Ternyata ia adalah jandara yang sudah tua. Jadi film ini adalah kilas balik seorang jandara tua yang sedang mengingat masa lalunya. Oke, di sini daripada aing pusing nyeritainnya, mending langsung aja ke flashbacknya cuy. Pada zaman dahulu, anjay, pada tahun 1915 dan saat itu hujan turun sangat lebat seperti bulu selangkangan kalian. Ada seorang wanita dari keluarga bangsawan bernama Dara. Ia dari klan atau marga bernama Pijit. Jadi marga ini bangsawan lah ceritanya ya. Nah, di sini si Dara lagi lahiran. Tapi saat berhasil melahirkan, ia pun malah mokad alias wasted yang membuat suaminya itu sangat sedih. Lalu si suaminya ini kesal dan geram karena kelahiran orok tersebut. Ia pun menyalahkan orok tersebut karena telah membuat istrinya tewas. Lalu ia pun hendak membunuhnya. Tapi ibunya si Dara dan para pelayan di rumah itu pun menghadangnya, sehingga si suaminya ini makin kesal. Lalu ia pun malah gogorowokan di tengah guyuran hujan dan mengutuk si anak tersebut. Masalahnya gak akan bisa lah Todd bapak ngutuk anaknya sendiri anjir. Yang bisa mah ya emaknya gitu. Oh iya, nama si suaminya ini kita panggil saja dia Wisnan ya, biar kagak pusing aing. Lalu film pun dimulai dengan judul Jandaranda. Sama aja anjing, Jandara maksudnya. Singkat cerita, saat memperingati kematian Dara, Wisnan pun bilang pada para pelayannya bahwa ia tak akan menikah lagi. Tapi menurut aing mah bacot ya Wisnan. Udah tahu selangkangan enak mah nikah lagi sih cuy. Lalu mereka pun kedatangan tamu. Ia adalah sepupu dari si almarhumah Dara, bernama Wad, atau kita panggil saja dia Bibi Wad ya. Ia dari keluarga atau marga Pijit. Ya iyalah, namanya juga sepupu si Dara ya kan. Lalu si Bibi Wad pun ingin melihat anaknya tersebut. Di sini Jan kecil tinggal di rumah yang kecil yang terpisah dengan rumah utama ayahnya tersebut. Entah kesambet apa, pas di jalan, Bibi Wad pun malah rela untuk ngasuh atau menjaga si Jan ini. Oh iya, nama oroknya ini Jan Wisnan ya. Dan sejak hari itu, Bibi Wad gak pernah balik ke kampung halamannya lagi di Pijit dan menghabiskan waktunya untuk si Jan saja. Singkat cerita, neneknya ini harus pergi ke luar negeri selama 3 bulan karena ada kepentingan. Lalu saat neneknya pergi, si Wisnan pun sok-sokan ngatur segala hal yang ada di rumahnya itu. Ia juga memaksa semua pelayannya agar mematuhinya. Jika tidak, ia memecat pelayannya tersebut. Bahkan pelayan paling terdekat dengan neneknya si Jan ini pun dijadikan tangan kanan oleh si Wisnan ini dengan cara memperlihatkan burungnya cuy. Wow. Terus pokoknya dia benar-benar menguasai semua yang ada di rumah itulah. Sama pelayan-pelayannya pun ia genjot satu-satulah pusing.
Lalu ada kesempatan di mana si Wisnan ini ingin mantap-mantap dengan Bibi Wad yang selalu menjaga dan merawat Jan. Dan benar saja, ia pun mantap-mantap dengan Bibi Jan. Tapi bibinya ini memberinya syarat bahwa jika ia ingin mantap-mantap dengannya, ia jangan lagi menyakiti Jan walaupun ia membencinya. Dan si Wisnan yang brengsek ini pun menyetujuinya. Singkat cerita, malapetaka dong. Ya, masalah pun datang bertambah, di mana Bibi Wad ini telah hamil oleh si Wisnan. Ia akhirnya dibacotin sama neneknya Jan itu. Dengan sangat kesal, neneknya ini hendak membunuh si Wisnan. Tapi apalah dia gitu, hanya seorang nenek-nenek parubaya keriput dengan liang wadek yang udah kagak bisa empot-empotan gitu kan. Ia malah diserang balik hingga akhirnya ia pun kembali ke kampung halamannya dipijit. Scene pun beralih kepada Jan yang sudah cukup besar. Anak yang dikandung oleh Bibi Wad pun telah lahir bernama Keu. Ia malah berbeda dengan Jan. Keu dibesarkan oleh kasih sayang seorang Wisnan. Bahkan parahnya, si Wisnan ini menurunkan kebenciannya kepada si Keu yang berakibat si Keu sangat membenci Jan sejak kecil. Sumpah yang susah nying bacanya nying, belepotan. Saat Bibi Wad, Keu dan Jan hendak foto bersama, Keu malah adat-adatan karena gak mau fotbar sama si Jan. Jan hanya berteman dengan para pelayan di rumah tersebut. Terutama ia bersahabat dengan anak seorang pelayan bernama Ken. Karena si Jan dianggap mengganggu Keu, Wisnan pun memarahi Jan sampai ia menggelepoki si Jan sampai bercucuran air merah. Ken pun akhirnya mengobati dan merawat Jan. Begitu juga dengan Bibi Wad yang merawatnya juga. Singkat cerita, para rakyat di negara Thailand pun mulai berdemo dan berbuat kerusuhan. Karena selama ini mereka menderita dan kesusahan. Sama lah kayak negara kita ya cuy. Saat kerusuhan terjadi, Jan dewasa pun menolong seorang wanita keturunan Vrindavan bernama Hyacin. Ia akhirnya cengar-cengir dan sepertinya timbul benih-benih perasaan. Saat Jan telah pergi sekolahnya, ia pun menemui ayahnya yang sedang pusing ngurusin urusan negara. Ia pun lagi-lagi dibacotin dan dikata-katain oleh ayahnya tersebut sampai ia sakit hati. Bibi Wad pun menyuruh Jan memanggil Keu untuk menghampiri ayahnya ini. Saat Jan hendak menemui Keu, ia pun melihat pertarungan Muay Thai sahabatnya Ken. Saat Jan berbicara kepada Keu, ia lagi-lagi dikata-katain sampai sakit hati oleh Keu. Sakit hati si Fix ini mah ditayangin di Indosiar anjir. Hoba, tarik mang. Udah copyright anjir. Malamnya, saat Bibi Wad berbicara dengan anaknya, Keu malah berkata kasar pada ibunya yang terlalu sayang dan peduli pada Jan. Padahal si Jan itu bukan anak dari Wisnan. Ia pun ngegelepok tarik karena cungurnya si Keu yang membuat ia menangis dan meninggalkannya. Tiba-tiba saja Wisnan datang dan disambut oleh Bibi Wad. Katanya ia bakalan ke Singapura beberapa minggu ke depan karena ada masalah negara gitu. Jan dan Ken yang sedang asik mengobrol pun dipotong oleh jam yang sudah larut malam. Ken pun pergi ke suatu tempat. Di sini ternyata si Ken hendak mantap-mantap dengan salah satu pelayan di rumah itu bernama Saosai. Wow, Jan hanya bisa ngintipin mereka yang lagi asik bertarung. Keesokannya, saat sepulang sekolah, Jan menemui Hyacin. Tapi pertemuannya itu diketahui oleh Ken. Maka saat di rumah, si Ken pun malah ngajarin Jan ini buat mantap-mantap dengan si Hyacin aja. Sumpah temen bangke ini mah anjir ngajarin kentu anjir. Akhirnya, si Jan pun benar-benar diajarin sama si Ken. Dan meminta Jan ke ruangan Saosai yang biasa Ken dapatkan lobang surgawinya. Dan Jan pun belajar mantap-mantap. Setelah selesai, Jan pun malah ditertawakan karena keluarnya sebentar gitu anjir. Gak ada otak sumpah cuy si Ken anjir. Singkat cerita, saat si Jan nganterin Hyacin ke rumahnya, ia dibegal oleh Kang Begal. Ya iyalah Kang Begal anjir. Bukannya ngebegal harta si Jan, mereka malah ngebegal lobang keriput si Jan. Sumpah aing kaget pas ini begal beneran ngebegal bool anjing sumpah.
Tunggu. Kalau emang di Thailand sih kayaknya bener ya anjing gitu. Aing lebih takut gak bisa berak dibanding kehilangan harta anjing. Harta masih bisa dicari gitu kan. Kalau liang bool mana ada anjir. Gak ada gitu anjing, donor bool gitu kan gak ada, cur bangke lah anjing. Ngakak aing coy. Lalu tiba-tiba datanglah si Ken. Ya karena si Ken adalah petarung Muay Thai, ia pun bisa mengalahkan mereka dan menyelamatkan si Jan. Untung anjing sumpah dah. Saat sampai di rumah, Jan pun ditanyai oleh Bibi Wan karena pulang telat. Bibi Wan memberitahu kabar yang menyedihkan bahwa ayahnya si Jan alias si Wisnan akan menikah lagi dengan seseorang wanita idamannya dari Singapura. Cek aing ge apa bangke si Wisnan kalau udah tahu selangkangan mah bakalan nikah lagi cuy. Udahlah. สัญญากับน้านะจันสัญญา